Chrisye tampil dalam tepuk tangan para penonton yang memadati konser Erwin Gutawa pekan lalu. Lagu-lagu lamanya muncul lagi. Dengan lagu-lagu lama itulah Chrisye mampu bertahan sampai hari ini, sementara penyanyi-penyanyi seangkatannya sudah lebih dulu tenggelam satu persatu. Sekitar pertengahan tahun 70-an dikenal pula seorang musisi bernama Debbie Nasution. Di atas panggung ia main keyboard. Mereka berdua pernah bergabung dalam Gypsy Band dan ambil bagian pula dalam album Badai. Pemirsa, sekarang kita beralih ke film. Selama ini banyak beberapa sutradara yang sudah bekerja sama dengan pihak luar negeri untuk membuat film. Tetapi bekerja sama dengan pihak Hollywood, Rizal Mantovani lah orang yang pertama. Sukses film layar lebar Jailangkung membawa sinias muda Rizal Mantovani dan Yose Purnomo merambah dunia film Amerika. Melihat animo masyarakat yang cukup besar terhadap film ini, membuat sebuah perusahaan film raksasa Miramax berniat membuat film Jailangkung versi Amerika. Mereka meminta Rizal dan Yose untuk menyutradarainya. Kita berangkat ke sana ke Amerika, itu ada beberapa meeting yang kita lakukan di sana sehubungan dengan rencana beberapa studio Hollywood untuk membuat remake-nya Jelangkung yang dibuat Rizal sama Yose. Ya seperti kata Erwin bilang, memang dimulainya dari remake daripada Jelangkung, cuman perkembangannya lebih. Jadi sekarang remake dari Jelangkung yang judulnya tentatifnya namanya Uninvited itu masih dalam proses gitu. Yang lirik malah bukan Dimension Films, itu udah nggak lagi. Sekarang malah lagi dalam proses pengembangan oleh Fox Searchlight, divisi dari 20th Century Fox. Nah cuman yang sekarang kita lagi ke depan ini yang deket adalah film yang tadi akan diproduksi oleh Michael Bay atas perusahaannya Platinum Dunes sama Radar Films untuk buat film yang akan disutradarai saya sama Yose. Ketika mendapat tawaran menembus perfilman Hollywood, Rizal dan Yose mengaku kaget dan tidak percaya pada keberuntungan yang mereka peroleh. Surprise sekali ya, yang jelas kita surprise banget. Nggak percaya gitu, malah pas ketemu orangnya aja masih yang nggak geleng-geleng kepala, dan dia juga nanya apa namanya, dia bilang ya, hey guys relax gitu. Selain sebagai sutradara, Rizal dan Yose juga dipercaya untuk mengembangkan ide cerita yang mereka sodorkan menjadi sebuah cerita horor. Dikasih satu kerangka. Dia buat kerangka filmnya ini seperti film ada namanya Deliverance gitu ya. Tapi lu bisa nggak buat ngembangin lagi dari ceritanya menjadi sesuatu yang sangat beda dan menjadi horor, karena itu bukan horor, itu adventure kalau nggak salah deh. Gitu. Dan terus akhirnya kita dengan beberapa ide, dia suka, deal. Sukses membuat film Jailangkung agaknya membuat Rizal dan Yose menjadi spesialis sutradara film horor. Karena yang kita jualan adalah horor, bukan dia yang mau. Tapi untuk saat ini posisi saya sama Yose itu di horor. Karena yang kita bawa adalah Jelangkung yang film horor. Yang untuk mereka juga satu pendekatan yang baru juga gitu untuk film horor. Mereka seneng banget dan itu yang jadi jualannya kita lah. Menurut Rizal, salah satu ketertarikan produser Amerika pada film Jailangkung karena ceritanya dianggap unik dan memiliki nilai jual cukup tinggi. Kalau tadi menyambung film horor, sana kan banyak banget film horor. Tapi kenapa sih film horornya Rizal yang tertarik gitu loh? Karena memang ini pendekatannya beda. Kita ada istilah apa? Atmospheric horror ya. Itu ketemu sendiri bahwa film horor di Indonesia itu beda. Pertama mereka kebanyakan kan memang creatures horror. Kalau ini kan memang setan benar-benar. Jadi bukan makhluk yang dibuat kayak beberapa film Hollywood. Misalnya mungkin juga ya orang yang bunuh, thrillernya slasher kayak gitu. Ini bukan. Ini benar-benar yang pertama mereka bayangin aja kalau mereka tuh, kita ada tokoh suster ngesot, mereka tuh takutin dengan orang Indonesia di sini gitu loh. Rizal dan Yose rencananya akan mulai memproduksi film ini di Indonesia dengan mengadaptasi legenda-legenda horor yang ada. Untuk mendapatkan gambar yang menyeramkan, Rizal akan meminta bantuan Jay Subiakto. Hasil kerja keras selama ini akhirnya bisa membawa Rizal dan Yose menembus perfilman Hollywood seperti yang sejak dulu mereka cita-citakan. Meski ada rasa gugup bersaing dengan para sinias Hollywood yang sudah terkenal, tetapi mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kita udah tentu rasa takut itu ada ya. Saya takut banget sebenarnya. Cuman kesempatan ini nggak datang dua kali. Kita harus memberanikan diri untuk bisa melangkah ke sini gitu loh. Kalau misalnya kita takut terus, mau majunya kapan kan ya? Gitu. Rizal Mantovani berharap
Kesempatan membuat film horor ini bisa menjadi jembatan untuk nantinya menyutradarai film-film dengan tema-tema yang berbeda di Hollywood. Ya mungkin insya Allah ya kalau misalnya karir saya panjang di sana, tentu bukan film horor aja yang saya ingin buat gitu loh. Cuma untuk awalnya, untuk saya bisa masuk ke sana ternyata dengan horor, ya kenapa enggak gitu loh. Erwin Gutawa sukses memimpin orkestra di hari ulang tahunnya yang ke-40 Kamis lalu. Tapi di balik itu ada seorang musisi yang prihatin. Dia adalah Debbie Nasution karena lagunya tidak tersentuh oleh royalti. Chrisye tampil dalam tepuk tangan para penonton yang memadati konser Erwin Gutawa pekan lalu. Lagu-lagu lamanya muncul lagi. Dengan lagu-lagu lama itulah Chrisye mampu bertahan sampai hari ini, sementara penyanyi-penyanyi seangkatannya sudah lebih dulu tenggelam satu persatu. Sekitar pertengahan tahun 70-an dikenal pula seorang musisi bernama Debbie Nasution. Di atas panggung ia main keyboard. Mereka berdua pernah bergabung dalam Gypsy Band dan ambil bagian pula dalam album Badai Pasti Berlalu yang legendaris itu bersama Eros Djarot. Dalam karya musiknya, Debbie telah mencipta sejumlah lagu. Beberapa di antaranya sangat sering dinyanyikan Chrisye. Dan inilah yang sekarang membuat Debbie tidak senang. Pasalnya, namanya tidak tercantum atau tidak disebut sebagai pencipta pada lagu yang dinyanyikan Chrisye di berbagai acara. Ya, gue sebagai anggota KCI, gue minta tolong ke mereka untuk menyampaikan ke Chrisye secara pribadi untuk tidak lagi menyanyikan 3 lagu gue gitu di show-shownya dia. Itu aja sebenarnya. Boleh tahu nggak lagunya apa gitu? Cintaku dan lagu Angin Malam dan lagu Khayalku. Iya, kalau di lagu Angin Malam itu gue yang bikin, Eros sebagai penulis liriknya. Lalu kalau lagu Cintaku gue berdua Eros, tapi Eros yang nulis lirik. Kemudian Khayalku juga gue berdua Eros. Debbie Nasution merasa disepelekan. Mengapa Chrisye melupakan namanya sebagai pencipta lagu? Mestinya Chrisye tahu, mengingat pertemanan mereka yang cukup lama. Gue pikir cuma faktor etika aja kali ya. Artinya selama ini gue lihat setiap konser-konser dia kelihatannya mungkin agak berat nyebut nama gue nggak tahu kenapa gitu sebagai penulis lagu. Artinya lagu itu kan gue bikin dengan Eros. Kalau dia bisa nyebut nama Eros, kenapa dia nggak bisa nyebut nama gue misalnya gitu loh. Itu yang gue rasain gitu ya. Jadi mungkin faktor gue nggak kurang senang aja gitu. Pemirsa, saya awali kabar-kabari minggu dengan cerita dari Dian Nitami. Ia sangat menyukai kucing. Itu barangkali Anda sudah tahu. Saat ini ia sedang hamil 4 bulan dan itu barangkali Anda juga sudah tahu. Tapi cerita selebihnya di masa lalu tentu tidak semuanya Anda tahu. Waktu-waktu terakhir ini berita yang muncul tentang Dian Nitami adalah seputar kehamilannya yang tentu saja sangat membahagiakan Dian dan suaminya Anjasmara. Akhirnya terjawab sudah pertanyaan soal anak yang sering disodorkan wartawan. Sekarang kandungan Dian sudah 4 bulan. Tidak heran ketika ditemui kabar-kabari di rumahnya, penampilan Dian sudah berbeda, sudah mencerminkan wajah seorang ibu. Apalagi berat badannya sudah bertambah 6 kilogram. Tanggal 18 Juni yang akan datang, calon ibu ini akan genap berusia 31 tahun. Bagaimana sih sebetulnya masa kecil wanita kelahiran Jakarta ini? Kan saya anak paling kecil ya. Ya banyaklah perhatian yang dilimpahin ke saya. Dari bapak, dari ibu, dari kakak-kakak, saudara-saudara, lingkungan. Dian adalah bungsu dari 4 anak pasangan Dr. Andes R. Suryo Muntasir, pegawai negeri dari Departemen Penerangan, dan Anita Suryo. Yang saya ingat sih masa kecil saya bahagia sebagaimana anak-anak kecil lainnya. Terus saya juga kalau kata ibu bukan anak yang bermasalah alias anak manis. Karena rupanya kata ibu lagi, dari kecil tuh saya memang gak terlalu suka keluar rumah. Jadi hobi saya tuh baca buku, main di rumah gitu. Sejak kecil ia suka membaca apa saja, tetapi bukan komik. Ia lebih suka membaca majalah anak-anak atau novel anak-anak, antara lain karya Enid Blyton. Kalau nggak salah sih kata bapak ibu, saya tuh udah mulai bisa ngeja huruf itu dari umur 3 atau 4 tahun. Saya inget tuh kata-kata pertama yang saya baca, bobo, keluarga, kelinci. Ah, itu tuh. Namun, meski menganggap diri kutu buku, Dian protes kalau disebut kurang gaul. Saya nggak termasuk yang kurang gaul karena saya itu termasuk fast reader ya, jadi pembaca cepat. Jadi saya kalau baca buku tuh nggak perlu memakan waktu yang sampai lama banget, cepet banget. Dan biasanya saya baca buku itu bukan dalam kehidupan saya sehari-hari. Setelah saya SMP SMA ya, mulai ada kegenitan,
mulai ada keinginan untuk ngeceng. Zaman itu apa? Lintas melawai ya. Iya, jadi saya tuh membaca buku hanya kalau mau tidur atau sedang menunggu sesuatu. Jadi saya lebih cenderung untuk mengisi waktu.